Hai, Assalamualaikum sahabat semuanya. Nama saya Resti Lestari dari IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membahas materi tentang gangguan atensi pada siswa. Nah, banyak sekali nih gangguan atensi yang terjadi baik itu di kalangan SD, SMP maupun SMA. Nah, yang saya akan bahas itu di kalangan remaja. Yuk, mari simak baik-baik ya penjelasannya. Apa sih maksudnya gangguan atensi itu? Di sini saya akan menguraikan semuanya ya. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada sebab akibat, yang ketiga ada bentuk dan macam. Nah, di dalam bentuk dan macam ini juga terdapat beberapa aspek lagi. Yang pertama ada beberapa aspek atensi, yang kedua hubungan atensi dengan prestasi akademik, yang ketiga faktor yang mempengaruhi atensi, dan yang terakhir yang keempat ada solusi. Nah, teman-teman, yang pertama yang saya akan jelaskan itu adalah definisi. Nah, gangguan atensi atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah yang biasa kita sebut juga dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, menyebabkan penderitanya kesulitan memusatkan perhatian, menjadi terlalu aktif atau hiperaktif, dan cenderung bertindak tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Penjelasan yang kedua ada sebab dan akibat. Penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, faktor biologi seperti diet, kontaminasi rokok, alkohol, merokok saat hamil, dan berat bayi lahir rendah. Nah, dipercaya dapat mengarahkan kepada gejala ADHD. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, kalau faktor psikologis ini lebih ke konflik kronis dalam keluarga, seperti saat ia mendapatkan kekerasan saat masa kecil. Ketiga, faktor genetik. Nah, faktor genetik itu adalah faktor keturunan. Nah, yang rata-rata faktor genetik mempengaruhi terjadinya ADHD adalah sebesar 77%. Dari paparan di atas, ada sebab dan akibatnya. Nah, akibatnya itu adalah studi pada orang dewasa dengan ADHD seringkali ditemukan individu yang meninggalkan sekolah lebih awal. Maksudnya adalah dia keluar sekolah. Lalu mereka menunjukkan gejala gangguan seperti depresi, kecemasan, menggunakan obat-obatan terlarang, dan alkohol. Selanjutnya, penjelasan ketiga ada bentuk dan macam. Nah, ada beberapa aspek atensi, yaitu ada 5 aspek ya. Yang pertama, kapasitas pemrosesan dan atensi selektif. Yang kedua, pemrosesan otomatis. Yang ketiga, pengendalian atensi. Yang keempat, kesadaran. Dan yang kelima, neuroscience kognitif. Adapun hubungan atensi dengan prestasi akademik, faktor yang mempengaruhi atensi diantaranya yang pertama jenis kelamin, yang kedua IQ, yang ketiga tingkat ekonomi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi atensi menurut Grover menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi dan ingatan adalah perhatian atau attention. Nah, terdapat 5 jenis perhatian menurutnya. Yang pertama, ada selective attention atau perhatian selektif, adalah harapan, stimulus, dan nilai-nilai. Nah, yang kedua, focus attention atau perhatian terfokus, adalah jarak dan arah serta gangguan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, divided attention atau perhatian terbagi. Keempat, sustained attention atau perhatian yang terus-menerus untuk mencegah kehilangan sinyal. Yang kelima, lack of attention atau kurang perhatian, yang artinya adalah situasi ini disebabkan oleh kebosanan atau kejenuhan dan kelelahan. Yang terakhir ada solusi atau penyelesaian masalah dari gangguan atensi dengan menggunakan
pendekatan konseling behavioristik. Dalam proses layanan guru BK, diperoleh informasi bahwa guru BK lebih banyak memberikan nasihat. Nah, dalam pemberian nasihat, guru BK menerapkan pendekatan behavioral yang menurut Korea yakni yang pertama, penyaringan sasaran. Yang kedua, penerjemahan sasaran menjadi perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, memantau perkembangan diri sendiri. Yang keempat, menyelesaikan rencana perubahan. Dan yang kedua, penyelesaiannya dengan menggunakan teknik rasional emotif terapi. Terapi rasional emotif yang dikemukakan oleh Omar Jody, yang pertama teknik emotif, yang kedua teknik behavioristik, yang ketiga teknik kognitif. Yang terakhir, untuk menyelesaikan gangguan atensi bisa dengan menggunakan teknik relaksasi. Relaksasi merupakan sebuah teknik untuk merelaksasikan fisik maupun batin atau pikiran. Teori ini seharusnya sudah diketahui oleh banyak orang ya. Bagi yang sehat, relaksasi berfungsi untuk menjaga kesehatan, meningkatkan stamina, dan memulihkan daya ingat atau menghindari kepikunan. Teknik relaksasi ini merupakan salah satu yang harus dikuasai konselor atau guru BK dalam melakukan pendekatan konseling behavioral. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.